Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها خيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسامت أمتي سكتت من أيم الله رواه الحاكم والترمذي. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita pada bulan ini memang dalam keadaan yang memang terjepit. Karena tadi malam saya ingin balas WA tidak bisa hadir karena hari ini jamaah saya 90 orang berangkat menunaikan ibadah umroh, pembimbingnya saya. Jadi hari ini mereka karantina dalam hotel, akan diberangkatkan ke Jakarta, dari Jakarta nanti langsung ke Jeddah. Kebetulan jamaah yang saya bawa itu 90 orang. Pagi ini memang manasik yang terakhir di hotel. Maka oleh karena itu sebetulnya waktu ini singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada ibrah buat kita bersama, dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ke depan ini ada hikmah yang bisa kita ambil dari setiap pelajaran-pelajaran kisah para nabi yang kita ceritakan. Baik, kita lanjut dulu kisah nabi yang keempat dari Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nanti Musa ini kan belum selesai, kita masuk dulu Isa sebentar supaya kita menyamakan, karena momentum hari ini adalah momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu nabi dari keturunan Bani Israel, nabi yang terakhir turun dari keturunan Bani Israel. Tidak ada lagi nabi dari keturunan Bani Israel setelah nabi ini. Nabi ini memiliki sifat dan karakter yang mirip dengan Rasulullah. Bahkan di antara mereka menyangka bahwa nabi ini adalah nabi yang terakhir. Nabi itu bernama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah di daerah Bethlehem, Yerusalem, daerah kawasan negeri Syam. Diturunkan oleh Allah, dari kelahirannya unik, dari wafatnya unik, dan turunnya pun menjadi turun yang sangat unik. Makanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi keturunan terakhir dari Bani Israel. Dari mana nasabnya Nabi Isa alaihissalam? Dari pendahulunya Ibrahim. Ibrahim pendahulunya Nabi Adam alaihissalam. Jalur Nabi Isa alaihissalam untuk menyegarkan ingatan saja. Kita urut lagi dari atas.
Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya keturunan Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah. Tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari keturunan Sam, lahirlah anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Salih. Salih punya anak Abir. Abir punya anak Falik. Falik punya anak Ra'u. Ra'u punya keturunan Sarud. Sarud punya anak namanya Nahur. Dari Nahur ini punya anak namanya Azar, atau disebut dengan nama Tarah, atau ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri, salah satunya adalah Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antara 12 orang tadi, ada satu anak bernama Yahuda, atau disebut dengan nama Yahudea, atau orang menyebutnya Yahuza. Ini cicit-cicit dan cikal bakal lahirnya orang Yahudi. Yahuda ini punya anak namanya Faris. Faris punya anak namanya Hasrun. Hasrun punya anak namanya Boaz. Boaz punya anak namanya Uwaibid. Uwaibid punya keturunan namanya Aminabad. Aminabad punya anak namanya Yisais. Dari Yisais ini lahirlah anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya anak banyak, salah satunya adalah Radim. Dari Radim lahir Yahusafat. Yahusafat lahir Amsaya. Dari Amsaya lahir Nausa. Dari Nausa punya anak Imran. Dari Imran punya anak Maryam. Dari Maryam lahirlah anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Nausa bin Amsaya bin Radim bin Yahusafat bin Bahrain bin Daud bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Salmun bin Hasyun bin Uwaibid bin Aminabad bin Aram bin Asrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Sarah bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Mulai agak panjang Bapak. Itu jalur daripada Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Nabi Isa ini punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri. Ketika istri Imran ini melahirkan anak, mengandung anak. Ketika istri Imran ini mengandung anak, dikatakan keluarga Imran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, Quran surat Al-Imran itu menceritakan khusus keluarga Nabi Isa alaihissalam, bukan keluarga Nabi Musa. Ketika istri Imran itu mengandung hamil, maka dia berdoa kepada Allah, bernazar kepada Allah. Apa nazar istri Imran? Ketika istri Imran ini hamil, maka istri Imran ini bernazar, berdoa dia kepada Allah. Dengan baca doa nazar itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata istri Imran? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrarun fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dikatakan oleh istri Imran, ya Allah, aku bernazar kepada engkau demi bayi yang berada dalam kandunganku, jadikanlah anak ini anak yang menghambakan dirinya kepada engkau. Nazar itu diterima Allah. Lahirlah satu orang anak. Anak itu bernama Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf,
orang tua saya kalau dalam proses mengandung, maka niatkan semua anak yang kita kandung itu untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Kalambe Ustaz, buat anak tu balik. Ndak mau bini kami tambah bini, abi masalah. Dunia kok simpel dia Pak. Karena ada jemaah saya pening-pening kepalanya Pak. Saya tanya, kenapa pening? Katanya banyak utang saya Ustaz. Saya bilang utang tuh jangan dipikirkan, dibayar. Piti pembayinya ndak ada Ustaz. Kalau ndak ada piti pembayi, jangan berutang. Dunia ini simpel saja. Jadi makanya saya katakan ndak repot-repot dunia ini. Maka ini pelajaran pertama. Istri Imran itu mengandung, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam kandunganku aku bernazar, jadikan anakku ini orang yang menghambakan dirinya kepada Engkau. Nazar istri Imran diterima Allah. Lahirlah perempuan, anak perempuan diberi nama Maryam, baru lahir langsung diambil oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa Nabi Zakaria mengambilnya? Satu, Zakaria ini paman Maryam, istri Zakaria itu bibi Maryam. Yang kedua, Zakaria ini sudah lama tak punya anak. Doa pada Allah minta anak, tak dikasih anak. Maka diambilnya lah anak istri Imran ini. Kemudian dibawalah bayi Maryam untuk menyempurnakan nazarnya. Diambil oleh Zakaria, dibawa ke Baitul Maqdis. Dibuatlah mihrab di sana. Mihrab itu kata para sejarah bahagian yang paling tersudut di antara Baitul Maqdis. Ada lagi pendapat mihrab itu memang Baitul Maqdisnya. Sebagian lagi pendapat mihrab itu ruangan khusus yang dibuat untuk Maryam. Maka dijagalah keperluan sandang, pangan, papan semuanya oleh Nabi Zakaria untuk keperluan keponakannya ini. Dilahirkan oleh ibu yang baik, dilahirkan oleh ayah yang baik, bahkan dijaga oleh Nabi yang baik, Zakaria alaihissalam. Dipeliharalah Maryam, tumbuh besar, tumbuh dewasa. Apa yang terjadi? Segala keperluan Maryam disempurnakan oleh pamannya, makannya, minumnya, semuanya. Sampai pada suatu ketika, Maryam ini kan kerjanya hanya beribadah. Keluar dari mihrabnya hanya menunaikan keperluan. Kemudian balik lagi beribadah, sibuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Suatu ketika, Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam. Alangkah terkejutnya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Zakaria terkejut? Allah ceritakan dalam Quran. Apa kata Allah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Bukan sekali. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab keponakannya ini, wajada indaha rizqa. Dilihat oleh Nabi Zakaria banyak makanan. Kata ulama mengatakan makanan itu 3 kali sehari. Datang Zakaria pagi, banyak makanan. Datang Zakaria siang, banyak makanan. Datang Zakaria malam, banyak makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab Maryam itu, kaget, terkejut. Wajada indaha rizqa. Ditemukan oleh Nabi Zakaria banyak makanan. Qalat ya Maryam, pertama Zakaria bertanya Zakaria kepada Maryam, wahai Maryam, ini semua dari mana? Wa min indillah. Kata Maryam, ini semua datang dari Allah. Malaikat Jibril mengantarkan makanan setiap Maryam memerlukannya. Dan cerita makan dari langit, bukan cerita kini. Cerita Nabi Musa kita akan ketemu juga. Nabi Musa terdampar di sebuah lembah bernama Lembah Ti. Apa kata Allah? Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan buat Bani Israel makanan yang terbaik dari surga. Apa makanan itu? Manna, salwa. Makanan itu 2 kali datang 1 hari. Diantar oleh malaikat Jibril. Maryam pun sama.
Jadi orang-orang dulu itu memakan-makan dari langit itu biasa aja. Malaikat Jibril mengantarkannya. Sesuai keperluan Maryam diantarkan. Maka ditanya oleh Zakaria, wahai Maryam, ini semua makanan dari mana? Kata Maryam, ya min indillah. Ini seluruh datang dari Allah. Amal Maryam bagus, imannya bagus, maka datang pertolongan Allah dari langit. Pelajaran yang kedua. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ini keponakanku ini bukan orang biasa. Dia bukan nabi, tapi dia bukan orang biasa. Ulama sepakat tidak ada nabi yang perempuan. Tidak ada nabi yang perempuan. 124.000 nabi dan rasul, tidak ada satupun nabi yang perempuan. Tapi walaupun nabi tidak ada yang perempuan, seluruh para nabi kecuali Nabi Adam alaihissalam lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Jadi ibu jangan khawatir, nabi memang tidak ada perempuan, tapi seluruh para nabi kecuali Adam lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Apa kata Zakaria? Ini keponakanku bukan nabi, tapi dia punya karomah ini luar biasa. Apa kata Zakaria? Zakaria tidak ingin menghilangkan kesempatan ini, tidak ingin menghilangkan momen yang terbaik. Langsung Nabi Zakaria alaihissalam mengangkat tangan dan berdoa di mihrab Maryam itu. Kenapa Nabi Zakaria mengangkat tangan? Satu, Nabi Zakaria sudah berdoa puluhan tahun, 27 tahun, meminta satu anak dari rahim istrinya, tidak dikabulkan Allah. Tapi ketika Nabi Zakaria melihat Maryam ini luar biasa, maka Zakaria tidak ingin menghilangkan momen yang baik. Di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria berdoa. Itu yang Allah ceritakan dalam Quran. Tak kala Nabi Zakaria mengangkat tangan di mihrabnya Maryam, Zakaria berkata, ya Allah, rambutku sudah memutih, usiaku sudah tua, istri pun sudah mandul dan monopos. Ya Allah, berikanlah kami satu keturunan yang akan melanjutkan kerja kenabian ini, ya Allah. Kata ulama, ketika Nabi Zakaria berdoa di dalam mihrab Maryam, tidak ada interval waktu antara habis berdoa dengan dikabulkannya doa. Kata Allah, saat itu juga kami sampaikan kepada Zakaria, wahai Zakaria, kami berikan engkau satu keturunan dari rahim istrimu, satu orang anak kami angkat dari Nabi. Anak itu diberi nama Yahya alaihissalam. Kes dibayar Allah. Pelajaran kedua. Apa kurangnya doa Zakaria? Nabi. Doa Nabi mana yang tidak dikabul Allah? Tapi kenapa Nabi Zakaria berdoa 27 tahun di luar mihrab Maryam tak dikabulkan Allah? Tapi ketika Zakaria berdoa dalam mihrabnya, keponakannya, langsung kes dibayar Allah. Apa pelajarannya? Amal kita sudah betul. Puasa kita sudah betul, sholat kita sudah betul, bacaan Quran kita betul. Tapi kenapa doa kita seolah-olah belum dikabulkan Allah? Jangan-jangan tempat untuk berdoanya belum pas di hadapan Allah. Maka cari tempat yang pas untuk berdoa. Makanya kawan-kawan kita banyak berdoa, pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk mencari tempat yang pas untuk berdoa. Amal kita sudah betul, sholat sudah betul, bacaan Quran sudah betul, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi ketika Zakaria berdoa di mihrab Maryam, maka saat itu juga Allah bayar cash. Langsung tidak ada interval antara akhir doa dengan dikabulkannya doa. Dan ini pelajaran buat kita bersama. Salat sudah bagus, puasa sudah bagus, zikir, tahajud, duha, isyraq sudah bagus. Tapi seolah-olah doa kita tak dikabulkan Allah. Jangan-jangan tempatnya kurang pas untuk berdoa. Makanya belajar, cari tempat untuk berdoa. Tumbuh dewasa. Maryam punya keimanan yang betul, punya keyakinan yang betul. Apakah Maryam dibiarkan begitu saja? Tidak. Ketika Maryam sudah mulai beriman kepada Allah, mulailah ujian datang. Apa ujiannya? Diutus malaikat Jibril kepada Maryam. Apa kata Jibril? Wahai Maryam, aku datang memberikan kabar gembira dari Allah, bahwa Allah akan titipkan satu anak di rahimmu. Anak itu akan diangkat oleh Allah menjadi nabi.
Apa kata Maryam? Sesungguhnya aku berlindung dari perkataan engkau. Maryam tak percaya dengan apa yang disampaikan Jibril. Kenapa Maryam tak percaya? Karena Maryam tak pernah berzina. Maryam tak pernah disentuh laki-laki. Maryam ini tidak pernah menikah. Bagaimana mungkin bisa hamil? Itu tidak mungkin. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perut Maryam makin membesar. Maryam mulai timbul keraguan. Ya Allah, kenapa saya bisa hamil? Saya tak pernah nikah, tak pernah disentuh laki-laki lain, tidak pernah berzina, tapi kenapa bisa hamil? Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit saja iman Maryam bergeser. Saat itu juga Allah tidak kirimkan pertolongan. Datanglah orang-orang Bani Israel ketika itu kepada Maryam. Wahai Maryam, engkau ni putri Imran, ayahmu orang baik, ibumu orang baik. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Engkau ni pelacur, engkau ni wanita haram, engkau ni berbuat zalim, keluargamu tu orang baik. Tiap hari orang Bani Israel mencaci maki Maryam. Karena keluarga Maryam ni Imran ni orang baik. Tapi dilihatnya Maryam hamil tanpa suami. Hari-hari orang Bani Israel mencaci maki Maryam. Sampai pada puncaknya Maryam tidak tahan lagi, kemudian dia keluar dari Baitul Maqdis mihrabnya, kemudian jalan ke ujung kampung, di gubuk di ujung kampung itulah dia tinggal dalam kondisi hamil. Dalam keadaan masih ragu, ya Allah, kenapa saya bisa hamil? Padahal saya tak punya suami, saya tak pernah berzina, tak pernah disentuh laki-laki lain. Kenapa saya bisa hamil? Sedikit saja keimanan Maryam bergeser, Allah tak turunkan lagi makanan dari surga. Apa kata Allah? Wahai Maryam, kami tidak akan turunkan lagi makanan dari surga. Kalau engkau ingin makan, ambil pelepah korma, pukul-pukulkan itu batang korma yang ada di belakangmu. Maka dengan itu kami turunkan korma yang basah kepadamu. Inilah yang dijadikan dalil oleh orang. Ustaz, itulah pantiangnya kerajo Ustaz. Kalau ndak memukul-mukul batang korma, ndak akan turun korma. Kalau ndak betungkui lumi bakarajo, ndak akan dapat piti. Saya lucu. Ini cerita bukan cerita untuk mengedepankan pentingnya piti. Ini cerita bukannya Maryam ragu sebelumnya. Kenapa ragu? Dia ini kenapa bisa hamil? Tidak punya suami, tidak pernah disentuh, tidak pernah berzina. Kenapa bisa hamil? Awal ceritanya itu. Allah ingin tunjukkan seolah-olah Allah ingin menghibur. Wahai Maryam, apa yang kau buat kau ragu? Di belakang korma, pukul batang korma itu. Dari pukul batang korma itu jatuh korma yang basah. Apa maksudnya? Allah ingin berikan pelajaran pada Maryam. Hai Maryam, kurma itu sama juga batang sawit Pak. Kalau Bapak punya batang sawit dalam satu kapling, itu tidak akan berbuah sawit Bapak kalau tidak ada jantan batino. Cubalah sawit Bapak tu batino, sodok, tidak akan berbuah dong. Kurma pun sama, kurma tidak akan berbuah kalau tidak ada kurma jantan batino. Salak tidak, kalau tidak dikawinkan, disilangkan, tidak akan berbuah. Dan itu sunnatullah. Tapi kurma yang masuk oleh Allah di belakang Maryam itu sebatang. Tidak tentu jantan betinonya. Kata Allah, hai Maryam, kenapa kau ragu? Kau bisa hamil tanpa suami. Batang kurma saja yang di belakangmu tidak ada jantan betinanya. Dengan kuasaku, aku turunkan buah yang basah kepadamu. Allah ingin nak menerangkan itu. Tapi dia utak awak ke piti-piti, diterjemahkanlah ayat ke versi piti-piti pula. Ini penyakit kita. Allah ingin tunjukkan, hai Maryam, apa yang kau takutkan? Kau bisa hamil tanpa suami, aku bisa turunkan korma basah tanpa tahu jantan atau betinanya. Itu Allah mudah. Allah ingin menunjukkan kudratullah. Lahirlah Isa alaihissalam. Ketika lahir, seluruh orang Baitul Maqdis datang mencaci maki lagi. Wahai Maryam, sungguh engkau terlaknat, engkau wanita zalim, engkau pelacur, engkau melahirkan anak tanpa ayah, engkau melahirkan anak tanpa suami, engkau pezina, seluruh tudingan. Maryam tak tahan lagi. Dia jawab. Sebelum dia menjawab, apa kata Allah? Uskut, hai Maryam, diam. Kata Allah, hai Maryam, diam.
tutup mulutmu. Maryam bisa jawab. Dia punya hak untuk menjawab. Tapi kata Allah, usbut, diam, tutup mulutmu. Di balik patuhnya Maryam dengan perintah Allah, Allah tunjukkan lagi kehebatannya. Nabi Isa yang baru lahir langsung berbicara. Tidak ada bayi di muka bumi yang bisa bicara, kecuali ada 4 bayi saja. 1, bayinya Masitoh yang akan dimasukkan ke dalam kancah dibunuh oleh raja penguasa. Yang kedua, bayinya Juraid dalam kisah persaksian kasus perzinahan. Yang ketiga, bayinya Nabi Isa alaihissalam yang berbicara atas izin Allah. Di balik kepatuhan Maryam, Allah tunjukkan kudratullah. Nabi Isa yang baru dilahirkan bisa berbicara. Apa kata Nabi Isa? Ana Abdullah, atani al-kitab. Saya ini hamba Allah. Kata Isa alaihissalam. Orang Bani Israel menyaksikan itu ketika itu. Jadi ini pelajaran ketiga. Tidak seluruh masalah itu mesti kita jawab. Kadang ada masalah kok pakai ilmu basi aja, basi banak, basi pakak aja. Tidak seluruh persoalan itu mesti kita jawab. Terkadang dibalik tidak menjawabnya kita terdapat kehebatan dan kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, nampak oleh Bani Israel kehebatan-kehebatan Allah di sana. Allah yang inginkan kekuasaannya. Jadi Pak, mohon maaf, Allah tuh punya cara unik. Makanya di mana-mana dalam peringatan Maulid Nabi, saya sudah sampaikan juga, mungkin di masjid ini sudah saya sampaikan. Ketika Nabi kita dilahirkan, Nabi Muhammad SAW, maaf, itu kan tentara Abraham memasuki kota Mekah. Tahun itu kan tahun gajah. Berapa jumlahnya? Hampir 11.000 pasukan bergajah yang memasuki kota Mekah. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Sampai di pintu kota Mekah, berhenti tentara Abraham. Apa kata Abraham? Panggil itu kepala suku Mekah. Panggil itu pimpinan Ka'bah itu. Kepala suku Mekah dan pimpinan Ka'bah kakek Nabi Abdul Muthalib. Dipanggil. Apa kata Abraham? Betulkah engkau Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, ya. Betulkah engkau pemimpin Ka'bah? Orang-orang menyebutku demikian. Apa kata Abraham? Wahai Abdul Muthalib, kami kedatang kemari ini tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Oleh karena itu kau bawa seluruh masyarakatmu keluar dari kota Mekah. Kata Abraham, rumah kalian, harta kalian, kambing kalian, unta kalian, kami ambil, kami sita. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraham, kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi untaku yang 100 ekor yang kau ambil, tolong pulangkan. Apa kata Abraham? Kau ini pemimpin apa kau ini? Kami datang kemari ingin menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah kalian. Kau biarkan, malah kau urus sekarang unta kau yang kami ambil 100 ekor. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraham, Ka'bah ini punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Sedangkan unta itu punya den, copek pulangkan. Itu keyakinan Abdul Muthalib. Orang dulu keyakinan luar biasa. Sama dengan sekarang, agama ini akan dijaga oleh Allah tanpa bapak, tanpa saya, tanpa kita. Agama ini akan dijaga oleh Allah tanpa kita semua. Apabila pagi hari ini seluruh jamaah Darul Aman ini beriman kepada Allah, tidak akan menambah kehebatan Allah. Seandainya jemaah Darul Aman ini pagi hari ini kafir, murtad semuanya, tidak akan mengurangi kehebatan Allah. Agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat. Allah tidak butuh kita. Tapi kenapa ada ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah tidak mampu? Tidak. Tapi kenapa Allah berikan itu ayat kepada kita? Untuk membuka potensi kemuliaan. Kalau kita ambil bantu Allah, maka nanti Allah akan berikan kemuliaan. Jika tidak, Allah tak berikan kemuliaan. Tapi Allah tidak bergantung dengan kita. Agamanya akan dijaga Allah sampai kiamat. Jadi jangan sok-sok seperti sok-sok euforia berlebih-lebihan seolah-olah membela agama Allah. Bela agama Allah, takbir, Allahu Akbar. Saya ingin sampaikan, tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat tanpa kita. Allah tidak butuh kita.
Agama ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Masjidnya akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Berapa banyak pun orang kafir yang akan menghancurkan Islam, demi Allah, agama ini akan dijaga oleh Allah. Karena agama ini tanggung jawab Allah. Ini tidak usah berlebihan bela agama Allah. Awak kadang-kadang sibuk buat bela agama Allah, takbir. Zuhur lewat, subuh terlambat, malam menutur, siang mengicu, baca Quran, tidak ada la ilaha illallah. Ini yang terjadi. Makanya perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki muamalat, perbaiki muasyarat, perbaiki akhlak. Baru nanti kita akan dapat. Sudah membantu dan membela agama Allah. Makanya saya lucu, saya ceramah di LP sebulan sekali. Siapa yang ada di LP? Orang Islam. Siapa yang ada jadi WTS pelacur? Orang Islam. Siapa yang maling di luar sana? Orang Islam. Jadi mohon maaf, agama kita agama akhlak. Nabi kita nabi berakhlak, tapi kenapa umatnya tidak berakhlak? Maka kita belajar sedikit demi sedikit menjadi orang yang terbaik di kehidupan dunia ini. Belajar. Makanya mohon maaf, sudah saya sampaikan waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya sempat sedikit clash dengan orang rumah. Apa clash? Kena anak ambo masukkan ke sekolah bola. Apa kata bini ambo? Abi ini apa nih? Abi ceramah di mana-mana, di masjid mana-mana, mengajak orang masuk pondok pesantren, masukkan anaknya program hafiz dan hafizah. Ini anak dimasukkan lu ke sekolah bola. Gimana Abi ini? Tiap hari muncung berciri, ya. Akhirnya saya bilang, ontok je lah kau. Kenapa? Mohon maaf, saya ingin sampaikan. Anak saya laki-laki satu orang. Habis sembahyang zuhur, di tengah terik panen itu, main bola depan masjid. Habis sembahyang asar, main bola sampai maghrib. Sampai kaki lah hitam-hitam lalu luka-luka. Kalau hari hujan, main bola dalam rumah. Kalau main bola dalam rumah, sekali main bola, 2 piring pecah. Akhirnya saya masukkan ke sekolah bola. Maaf, saya pergi ke Magelang, ke Rembang, ke Semarang, kemudian Jombang, kemudian duduk ngaji dengan Gus Bahak Nur Salim di sana. Nasihat beliau tu masuk ke otak saya. Apa katanya? Allah tu punya cara unik untuk memperkenalkan agama ini. Bukan kena kita. Di Perancis ada batang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. 170.000 orang masuk Islam. Waktu zaman musim ikan lohan, di Jepang ditemukan ikan lohan, di punggung sebelah kanannya bertuliskan Allah, di punggung sebelah kirinya bertuliskan Muhammad. 7.000 orang masuk Islam. Kata Gus Bahak, di Inggris ada klub bola namanya Manchester City. Dulu kalau ada pemain klub bola Manchester City ini orang Islam, jangankan untuk sholat, untuk puasa ya payah. Tapi ketika Manchester City dibeli oleh pengusaha Arab, Dubai, Qatar, hari ini di Inggris asal dibangun liga-liga Inggris, akan dibangun stadion-stadion di Inggris, di samping stadion itu didirikan satu masjid. Prancis tidak suka dengan Islam. Tapi ketika di Prancis muncul pemain bola terbaik namanya Zidane. Zidane itu orang Aljazair. Sekarang orang Prancis sudah mulai mencintai orang Islam. Jadi Allah itu punya cara unik untuk memperkenalkan Islam. Bukan kita. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa kata Allah? Tahukah kalian kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kalian, beristighfarlah kalian. Sesungguhnya itu semua bukan karena kalian, tapi karena Allah. Bukan karena kalian. Ini yang kita merasa seolah-olah agama ini hidup karena saya. Kalau tidak gara-gara saya dulu menghidupkannya, tidak akan hidup agama di kampung ini. Agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat. Bukan karena kita. Jadi keyakinan Kiai Abdul Muthalib ini luar biasa. Ka'bah itu punya pemilik, pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Naiklah Abdul Muthalib ke atas bukit. Apa kata Abdul Muthalib kepada orang Mekah? Wahai penduduk Mekah, kalian saksikan dengan mata kalian sendiri. Pemilik Ka'bah akan berbuat apa untuk menyelamatkan rumahnya. Itu keyakinan Abdul Muthalib. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki iman kita, perbaiki amal kita, perbaiki muamalat, perbaiki muasyarat, perbaiki akhlak, sudah cukup untuk menjadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya minta pada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini yang terjadi. Makanya sekali lagi saya minta pada kita bersama, Bapak Ibu kalau datang ke masjid saya, datang. Kalau ba'da salat maghrib,
Itu biasanya kami duduk 25-30 orang. Selesai sembahyang maghrib, di depan masjid itu kan ada minuman, ada stainless, ada air panas, lengkaplah minuman. Duduk ramai, 25-30 orang. Pas waktu datang Nabi sholat Isya, itu yang sembahyang itu 5 boleh ulangi. Yang duduk tadi, 10 lagi sibuk duduk sambil ngopi, merokok-rokok. Saya bilang, Bang, saya izin dulu mau sholat dalam. Lanjut Ustaz. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Datang saja orang ke masjid, dia belum sholat. Sudah mulai dia mencintai masjid, duduk di pekarangan masjid. Itu sudah nikmat luar biasa. Nanti 1 hari, 2 hari mungkin dia tidak sholat. Tapi hari ketiga dia akan berpikir. Karena hati manusia ini punya sifat hanif, ingin berbuat baik. Saya duduk di masjid, minum di masjid, masa saya tidak sholat. Akhirnya hari ketiga, keempat, kelima, hari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia datang ke masjid. Makanya dakwah Nabi itu Pak 90% dengan akhlak, 10% dengan lisan. Beda sama awak. Awak dengan lisan 90% dengan lisan muncung berciri. Wah, maksud tersinggung banyak orang. Nabi itu berdakwah 10% itu dengan lisan, 90% dengan akhlak. Kalau kita terbalik 90% dengan muncung, 10% dengan akhlak. Makanya saya bilang, kita tidak pernah tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Makanya saya minta pada kita bersama, mohon maaf, kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi, menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang, tidak perlu. Kenapa? Karena kita belum tentu terbaik. Dan kita belum tentu lebih baik dibandingkan mereka. Tugas kita hari ini, doakan mereka, jadikan diri kita ini yang terbaik, risau dan fikirkan bagaimana agama ini akan hidup dalam kehidupan kita, keluarga kita, sanak famili kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Jika seperti ini, semua kita, Pak, Masya Allah. Indah. Makanya saya ingatkan Nabi kita memerintahkan kita untuk ajak orang sholat. Tapi Nabi kita tidak pernah memerintahkan kita untuk menghina orang lain yang meninggalkan sholat. Nabi kita memerintahkan kita untuk mengajak orang di luar sana masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi kita tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menghina agama lain selain agama Islam. Begitu akhlak Nabi. Hari ini kan beda. Baru setahun sembahyang ke masjid itu baru. Ada orang tua di kampung kok yang 2 tahun, 1 tahun tidak pernah lagi ke masjid. Apa kata kita? Pak, woi Pak Gae ke masjid lah leh. Apa kau lah tua tidak juga ke masjid. Kamu tengoklah setahun kau tidak pernah ke masjid. Tidak usah. Dulu nang ke masjid apa Gae kau lah berpuluh tahun di masjid itu. Makanya tidak usah dijudge Pak. Kita ini baru soleh, kita baru setahun 2 tahun. Berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan kampung kita ini seperti Madinatul Munawwarah. Amin. Laki-laki yang memakmurkan masjid, semua perempuan yang menutup aurat dengan sempurna. Kita belajar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
bisa dibohongi. Betul, maksiat tetap maksiat. Kesesatan tetap kesesatan. Lantas bagaimana sikap kita? Satu, kalau kita mampu untuk mencegahnya, silakan. Tapi kalau sudah ranah umaroh, ranah pemerintah, itu pemerintah punya. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Maka kita butuh dewan yang baik. Kita butuh pemimpin yang baik. Kita butuh rakyat yang baik. Sekarang kan enggak. Seolah-olah kerja pemerintah diambil oleh rakyat. Dan merasa pemerintah ini enggak bekerja. Itu tadi masalahnya. Makanya kita ini seolah-olah sudah mengambil gawean kerja orang. Makanya seolah-olah, makanya berapa banyak orang yang saya dengar di telinganya. Apa katanya? Jadi seolah-olah ini agama ini bergantung dengan dia. Padahal agama ini tidak bergantung dengan dia. Allah buka potensi itu, Pak, bukan untuk menolong agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Pertanyaannya, apakah Allah butuh bantuan kita? Tidak. Tapi kenapa Allah perintahkan itu ayat dalam Quran? Allah ingin nak membuka pintu kemuliaan. Kalau kalian ambil ini, kami berikan predikat mulia. Jika tidak, kami sandangkan predikat kehinaan. Jadi silakan, setelah kita kerjakan, tapi kita jangan yakin lagi bahwa ini urusan kita, ini urusan Allah. Sama dengan Allah suruh kita makan. Allah suruh kita makan, ya. Makan itu perkara yang paling penting, Pak. Siapa bilang makan tidak penting? Jangan dikatakan makan itu main-main. Makan itu perkara penting. Kalau Bapak tidak punya mobil, Bapak akan hidup. Kalau Bapak tidak punya Honda, Bapak hidup. Bapak tidak punya istri, Bapak hidup. Tapi kalau Bapak tidak makan, tidak minum, mati. Makannya perkara penting. Tapi Bapak diperintahkan Allah untuk makan. Tapi setelah makan, apa kata Allah? Kalian jangan yakin apa yang kalian makan. Karena yang mengenyangkan kalian bukan nasi, tapi Allah. Hebat Allah. Disuruhnya awak makan, setelah itu jangan yakin dengan nasi. Disuruhnya kita berobat, kemudian Allah katakan, kalian jangan yakin dengan obat yang menyembuhkan kalian, aku, kata Allah. Begitu agama ini. Allah suruh kita tolong agama Allah. Keyakinan kita rubah. Yang akan membantu ini bukan kita, Allah. Allah akan jaga agama ini sampai kiamat. Sekarang lah berubah keyakinan, Pak. Kalau tidak gara-gara ada di masjid dulu, tidak akan hidup amal masjid itu. Kita harus jaga agama ini, Pak. Nanti agama ini tidak akan ada lagi di muka bumi. Agama ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat, Pak. Demi Allah. Ini tanggung jawab Allah. Tugas kita bantu agama Allah sesuai kemampuan kita. Hari ini, Pak, kita ini berteori beragama ini, berteori. Saya pernah diundang oleh salah satu komunitas pertanian, aren kah, kurma kah, apa namanya, di Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam kebun saya diundang ceramah. Apa yang saya sampaikan dengan mereka? Ini mohon maaf, memang ketika itu agak marah saya. Kenapa agak marah? Ya agak tensi, emosi saya tinggi. Kenapa emosi? Saya yakin mungkin mereka tersinggung juga. Apa buktinya tersinggung? Sampai hari ini mereka tidak ngundang-undang saya. Itu bukti ya. Apa saya bilang? Kalian ini pembohong hari ini. Kita ini hari ini, maaf, beragama ini teori. Kenapa saya katakan demikian? Kelompok pengusaha anti riba. Kalian jangan salahkan saudara muslim kalian yang di sebelah rumah kalian yang meminjam kredit batak-batak sehari yang ribu. Mereka tahu itu haram, mereka tahu itu riba. Tapi kalian kelompok pengusaha muslim hanya berteori. Ketika dipinjam oleh saudara muslim lainnya untuk berusaha 1 juta, 2 juta, kalian tidak mau memberikannya. Kalaupun mau, bunganya tidak ada, yang ada margin. Marginnya lebih gadak daripada bunga ini. Beragama ini teori kalian ini. Makanya saudara kita yang miskin, yang lemah tadi, pinjam di batak-batak kredit 40.000 sehari itu. Kalau orang Islam ini paham, Pak. Tidak ada lagi orang Islam yang akan pinjam-pinjam riba, pinjol-pinjol sebagainya. Karena hari ini orang Islam komunitas anti riba hanya berteori. Kalaupun dipinjam pakai margin yang lebih besar dari bunga lagi. Saudara apa namanya nih? Saya ingin sampaikan bahwa kita berteori beragama ini, Pak. Bantu. Kita ini butuh action. Buat saja lah. Saya pribadi, kita bersama ukur sesuai bayangan kemampuan kita masing-masing. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya balik pada pertanyaan tadi. Yang diminta oleh Allah tuh, kita tuh hati kita kecenderungan kalau bantu itu agama Allah. Tapi ingat, Allah tak bergantung dengan bantuan kita. Tapi Allah hanya ingin membuka pintu kemuliaan. Ketika ada kemaksiatan, ketika ada kesesatan, jika kita membencinya dalam hati, ini adalah nikmat iman, walaupun nikmat ini yang paling rendah. Jangan sepelekan, Pak. Ada satu amal yang amal itu dirindukan oleh orang-orang sebelum kita. Mulai zaman Nabi Adam sampai orang sebelum kita yang mati itu merindukan. Apa yang dirindukannya? Sujud. Jadi Bapak jangan meremehkan sujud.
Walaupun bapak sujud tidak di masjid, sujudnya cuma di rumah, bukan sholat di masjid, tapi sholat di rumah, jangan sepelekan. Sujud itu amalan yang dirindukan oleh orang-orang yang mati, mulai sebelum kita sampai zaman Nabi Adam. Semua orang mati kalau ditanya, pulangkan kami ke muka bumi ini, kami mau sujud. Jadi jangan sepelekan, Pak. Seperti ini kita tidak ada lagi menyepelekan amal-amal biasa saja. Sujud yang kita anggap hari ini remeh saja, sholat berjamaah atau sholat di rumah sendiri, itu rupanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang dulu yang mati itu ingin bangkit ke muka bumi itu, ingin sujud pada Allah, walaupun sekali saja. Begitu juga. Makanya mohon maaf, ini saya sampaikan di kajian Ijtihadul Ummah di Pandau Jaya, saya sampaikan di Pak Kapolda Riau, saya sampaikan di Masjid Raudatus Sholihin. Jadi kita ini jangan pernah merasa seolah-olah kita yang membantu agama Allah. Allah itu akan menjaga agama ini, Pak. Tapi kenapa peluang ini diberikan Allah? Agar kita diberikan predikat kemuliaan. Tolonglah. Hari ini yang terjadi. Membantu maksud di sini, sebagian kata ulama juga mengatakan bukan membantu agama Allah di luar. Membantu agama Allah itu agar agama Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Kita takbirnya besar-besar bantu agama Allah. Kadang subuh talambe, zuhur lewat, malam mengicu, siang menduto, baca Quran tak ada. La ilaha illallah. Ini yang terjadi. Maka saya minta kepada kita bersama, Bapak Ibu, termasuk saya. Kita belajar. Kita belajar. Dari kapan? Dari sekarang kita belajar. Mulailah kita belajar. Makanya mohon maaf, ada orang Pak bermaksiat. Maksiatnya itu dibungkusnya dengan syariat. Dia maksiat, tapi dibungkus dengan syariat. Jadi seolah-olah yang mengaku syariat dia sedang menegakkan agama, padahal dia sedang bermaksiat. Saya pernah tanya dengan beberapa orang pimpinan pondok saya, apa kata saya? Jangan terjadi kami pimpinan pondok saya. Pondok kami Islam. Jadi anak-anak 30 juz, 20 juz, jadi habis saya. Ketika kami buka pondok, terbesit saja di hati kami nak cari keuntungan dengan pondok ini, maka dia amalkan. Apa mulianya Pak? Apa tidak mulianya lagi buka pondok pesantren, apalagi pondok hafiz Quran. Tapi terbesit saja kita menjadikan komersil agama ini. Kita menjadi amal kita menjadi rendah, amal kita menjadi rendah. Bagaimana dengan yang lain? Makanya saya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita ini belajar. Untuk apa belajar? Belajar menjadikan diri kita yang terbaik. Makanya kita tidak usah mengklaim dan menjas atau menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Karena walau bagaimanapun, maaf, kemaksiatan tetap kemaksiatan, kesesatan tetap kesesatan, kebatilan tetap kebatilan. Maka yang saya inginkan itu sebetulnya apa? Perbaiki amal agama kita nih hari ini. Perbaiki iman, amal, muamalat, muasarat, akhlak. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu sebagai orang-orang yang kelompok untuk membantu dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurkum, kalau kalian tolong Allah, maka pasti Allah akan tolong kalian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan salah kaprah. Agama tidak bergantung di tangan kita, agama ini bergantung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Pak, ini mohon maaf, saya mau tanya, dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Nanti dipotong saja, saya tidak enak nanti kawan-kawan banyak yang klaim karena video saya banyak yang dipotong oleh beberapa kawan-kawan. Ada saya sampaikan, maaf. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, datang seekor mengambil air dengan paruhnya, kemudian dimakamkan api yang bakar Ibrahim. Apalah dayanya seekor burung membawa air di paruhnya, berapa banyak tidak banyak, tapi Allah tak tengok tak berapa banyak air yang dibawanya. Tapi yang ditengok Allah di mana posisi burung ketika hamba dihinakan. Ini kasusnya beda sama sekarang. Kenapa kasusnya beda? Dulu Ibrahim itu melawan Namrud itu sudah sekafirannya. Ini yang awak lawan siapa? Yang kita lawan siapa? Lawan kita orang Islam juga. Lawan kita bertakbir juga. Lawan kita sholat juga. Oh, masalah dia soleh atau enggak nanti urusannya. Itu yang saya sampaikan. Kalau dulu jelas satu Allahu Akbar, satu lagi kafir. Kalau sekarang gimana? Tidak ada, sama. Anies Baswedan bertakbir, Ganjar bertakbir, Prabowo bertakbir. Yang kafir itu yang mana? Tunjukkan dengan saya. Kita ini salah milih lawan. Oh, belum soleh Ustaz, di belakangnya banyak orang-orang kafir. Maaf, kalau tingkat kesolehan pribadi itu urusan kita dengan Allah. Kita ini lucu Pak, untuk pemilihan presiden mencokak-cokak harus orang yang taat kepada Allah. Untuk pemilihan Pak RW, bila preman dosa ini mantap tuh, preman tak bayang dah lah. Kan lucu Pak. Apa bedanya pemilihan RW sama presiden? Sama.
Untuk presiden kita jual akidah, untuk RW anak apa loh, abang tuh memang mantap loh. Kalau apa tuh acok ke masjidnya kurang pandai itu. Ini masalah. Untuk pemilihan RW tak pakai dalil akidah, tapi untuk pemilihan presiden, oh ini harga mati Pak NKRI akidah, la ilaha illallah. Jadi kita lucu beragama nih Pak. Makanya Bapak Ibu baca politik identitas itu muncul kapan? Di kelompok minoritas. Tapi hari ini politik identitas suku, agama dan ras muncul di kelompok mayoritas. Ada apa? Maka kekhawatiran kita, perbaiki saja iman kita. Insya Allah nanti Allah akan berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya mohon doa pada Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kami akan masuk ke dalam hotel 90 jamaah. Diperkirakan kalau tidak sore mungkin pagi besok subuh. Kami sudah berangkat ke Jakarta dan langsung check off dari Jakarta ke Jeddah. Lebih kurang sekitar 12 sampai 13 hari untuk menunaikan ibadah umroh. Kami mohon doa, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan pulang dan pergi. Dan kami juga doakan kepada jamaah Darul Aman, seluruh jamaah Darul Aman ini. Mudah-mudahan tahun 2024 seluruh jamaahnya berangkat satu jamaah menunaikan ibadah umroh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkan ya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.